Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Ya, semoga kalian semua sehat ya. Tetap ikuti protokol COVID yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu 3M. Cuci tangan ya sebelum makan, kemudian menggunakan masker, dan juga ketika keluar rumah kurangi ya bersentuhan dengan teman-teman atau dengan orang-orang sekitar, artinya jaga jarak ya. Tapi saya harap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tidak membuat kalian jenuh, tidak membuat kalian patah semangat ya. Tetap semangat, tetap maksimal di dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, sebelum belajar dimulai, mungkin saya menyampaikan rambu-rambu pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah silakan videonya diaktifkan agar saya bisa melihat wajah kalian. Kemudian voice-nya ditutup ya, agar tidak bising kedengarannya. Oke, mungkin sebelum pelajaran dimulai, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, oke, terima kasih KM ya atas pimpinan doanya, Vicky. Kemudian sebelum pelajaran dimulai, saya melakukan absen terlebih dahulu. Absen yang sudah saya share di GCR silakan diisi ya. Jangan sampai lupa, kita double absennya ya, melalui GCR dan juga melalui tatap muka secara langsung. Baik, saya panggil satu-satu. Absen yang pertama, Alia hadir. Alia belum kelihatan ya, gangguan jaringan mungkin. Amanda ada Amanda. Oke, belum terlihat juga. Akela, ada Akela. Kemudian Aryo, ada Aryo? Hadir Pak. Ya, oke, makasih Aryo. Kemudian Aska. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Damar hadir ya. Oke, makasih Damar. Hadir Pak. Ya, Dandi Hadir Pak. Ya, makasih. Hadir. Oke, Dev Surya. Hadir Pak. Ya, oke. Delon Herun. Hadir Pak. Ya. Angelia. Hadir Pak. Ya. Faik, belum terlihat Faik. Oh, mungkin ada gangguan ya. Kemudian Farah. Hadir Pak. Ya, Faris. Hadir Pak. Ya. Kemudian Fazah. Hadir Pak. Ya. Faristia. Hadir Pak. Ya, oke. Vicky Putra. Hadir, ya, Pak. Ya, Vicky. Iis Komala. Hadir Pak. Ya, Jovita. Hadir Pak. Juan Mora. Hadir Pak. Ya, oke, makasih. Kayla. Juan. Hadir Pak. Rambutnya tolong ya, dipendekin ya, dipotong ya Juan ya. Udah terlalu panjang. Baik, Pak. Tuh, ya. Kim Suni. Hadir Pak. Ya, Mayang. Ya, belum terlihat ya. Mungkin ada gangguan jaringan. Molly. Belum terlihat juga. Kemudian Muhammad Mada. Ya, oke. Ridho Agung. Hadir Pak. Ya, oke. Kemudian Nabila. Hadir Pak. Ya. Niwayan. Hadir Pak. Oke. Nisrina. Hadir Pak. Ya, Olivia. Ya, Olivia belum kelihatan ya, ada gangguan juga kayaknya. Kemudian Pasar Ibu. Hadir Pak. Ya, Putri, Safa. Belum terlihat juga. Revanda. Shirley. Hadir Pak. Ya, oke. Hadir. Siva. Vena. Hadir Pak. Ya, oke, ada yang baru masuk juga ya. Tolong yang tidak hadir nanti sekretaris kirim ke saya bukti ketidakhadirannya ya. Mungkin gangguan jaringan, sakit atau lainnya. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian di siang hari menjelang sore di siang hari ini. Kemudian saya share dulu. Sebentar saya share ya. Pelajaran minggu lalu
Ada yang bisa memberikan review mungkin? Ya, jadi pembelajaran minggu lalu reviewnya ada? Ya, jadi oke. Jadi review pelajaran minggu lalu yaitu tentang mengenal gambar vektor dan aplikasi-aplikasi pengolah gambar vektor. Contoh gambar vektor itu ciri-cirinya apa aja? Ada yang tahu? Gambar, ya gambar tersusun dari garis dan kurva. Oke, benar. Kemudian yang kedua, gambar di zoom tidak pecah ya. Kemudian memiliki intensitas pencahayaan sendiri. Oke, benar. Kemudian aplikasi yang digunakan pengolah gambar vektor apa aja aplikasinya? Ada yang tahu? Ya, oke. Aplikasi pengolah gambar vektor salah satunya adalah Corel Draw, Adobe Illustrator, dan Libre CAD. Kemudian ada lagi yang lain ya seperti AutoCAD. Nah, kemudian kita hari ini akan menggambar objek menggunakan aplikasi pengolah gambar vektor yaitu Corel Draw. Ada yang udah pernah belajar Corel Draw? Oke, baiklah anak-anak, saya akan menyampaikan tujuan materi pembelajaran pada hari ini. Tujuan pelajaran pada hari ini yaitu ini udah kelihatan belum, Abil? Udah ya, udah kelihatan ya. Nah, indikatornya kompetensi dasar pada pelajaran kita pada hari ini yaitu untuk KD 3.6 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Nah, kemudian KD keterampilannya menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Kemudian untuk indikatornya yaitu menguraikan feature perangkat lunak pengolah gambar vektor. Dan kemudian untuk indikator prakteknya mengintegrasikan feature dalam mengolah gambar vektor. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pengamatan bahan ajar peserta didik dapat menjelaskan feature perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan benar. Nah, kemudian setelah melalui feature perangkat lunak pengolah gambar dengan gambar vektor dengan benar, peserta didik dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan benar dan disiplin. Nah, kemudian ini alat bahan yang digunakan. Nah, selanjutnya ini peta konsep yang nanti kita akan pelajari pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu menguraikan fungsi perangkat lunak gambar vektor, mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar vektor, dan kemudian dengan mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar vektor ini kita menggunakan beberapa feature pendukung yang terdapat pada Corel Draw seperti membuat objek dasar dengan menggunakan persegi panjang, elipse, poligon, dan lain sebagainya. Kemudian membuat bentuk garis seperti menggunakan tools freehand, Bezier, dan Artistic Media Tool. Nah, kemudian menggunakan tools feature membuat bentuk tag dengan menggunakan tools Artistic Tag dan perguapan. Gambarnya, perhatikan gambar di atas. Menurut kamu, gambar di atas adalah bagian dari apa tuh? Bagian dari Menubar, Pak. Menubar. Betul, menubar. Kemudian apa lagi? Bagian yang ini, gambar ini, bagian dari apa? Dari apa KM? Toolbox, Katarisnya? Ya, toolbox, betul. Ini bagian dari toolbox ya. Jadi yang pertama ini tadi kita lihat ini adalah bagian dari menu bar. Di sini ada file, edit, view, sampai help. Nah, di sini di bagian di bawah ada property bar, kemudian ada standar bar ya. Ini adalah aplikasi apa? Bagian menu aplikasi Corel Draw ya. Ini contoh-contohnya, contoh feature-nya. Yang kedua ada toolbox. Nah, ini toolbox yang tertera pada Corel Draw ya seperti ini, ada shape tool, ada smooth brush, Rogan brush, dan lain sebagainya. Nanti kita akan praktekkan ya penggunaan aplikasinya. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian sebelum pelajari Corel Draw kita harus tahu pengertian Corel Draw itu sendiri ya. Oke, silakan Abil. Pengertian Corel Draw itu apa sih? Silakan dibacakan. Corel Draw adalah editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel. Ya, oke, terima kasih Abil. Ya, jadi Corel Draw itu adalah editor grafik ya, perangkat pengolah grafik yang dikembangkan oleh Corel. Jadi perusahaan ini bermarkas di Ottawa, Kanada. Dan Corel Draw ini dikhususkan untuk Windows ya, sistem operasi Windows 2000 sampai sistem operasi Windows yang lainnya. Nah, kemudian fungsi Corel Draw. Nah, fungsi Corel Draw itu sendiri apa aja sih? Ada yang tahu? Bisa jawab, Abil, silakan.
Fungsi A. CorelDRAW. Membuat desain logo. Ya. B. Membuat desain sampul buku. C. B. A. Membuat desain logo. B. Membuat desain brosur, poster, dan undangan. C. Membuat desain sampul buku. D. Membuat ilustrasi. Dan E. Membuat kartun. Ya, oke, terima kasih ya, Bill. Ya, jadi itu fungsi daripada CorelDRAW ya. Jadi fungsi yang pertama itu membuat desain logo. Banyak sekali desain-desain logo yang bisa dibuat dengan menggunakan CorelDRAW ya. Contohnya adalah logo-logo perusahaan, kemudian atau logo-logo pabrik ya, atau perusahaan-perusahaan ternama ya yang memang bisa dibuat seperti di pembuatan logo toko atau logo website atau logo perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah membuat desain brosur, poster, dan undangan. Jadi di sini CorelDRAW juga bisa digunakan untuk mendesain brosur, poster, dan undangan ya, yang lebih menarik dan lebih dikomunikasikan lagi warnanya. Kemudian juga bisa membuat desain sampul buku. Ya, dengan CorelDRAW desain sampul buku menjadi lebih menarik dan lebih bagus lagi dengan menggunakan CorelDRAW. Kemudian membuat ilustrasi. Ya, jadi membuat ilustrasi atau penambahan daripada efek-efek yang bisa digunakan. Nah, kemudian membuat kartun. Jadi dengan CorelDRAW kita bisa membuat kartun dengan jenis beraneka ragam sesuai dengan keinginan si pembuat. Nah, kemudian mengenal menu bar. Oke, perhatikan. Nah, di bagian CorelDRAW juga terdapat bagian menu bar ya. Menu bar ini berisi menu yang berisi opsi pilihan full down ya. Menu full down di dalamnya yang terdiri dari menu file, edit, view, layout, rank, effect, bitmap, text, table, tools, windows, dan help. Nah, ini bagian daripada menu bar CorelDRAW. Kemudian ini tampilan lembar kerjanya dimulai dari lembar kerja awal ya. Kemudian di bagian bawah ini terdapat fitur-fitur pada CorelDRAW ya. Nah, ini bagian dari tab menu edit ya, kemudian menu view ya. Nah, ini fungsi-fungsi daripada menu-menu tersebut. Kemudian ini tab menu layout. Ini bagian daripada fungsi-fungsi feature tersebut ya. Kemudian ada tab menu teks. Nah, selanjutnya setelah menu-menunya, nah kemudian ada bagian toolbox. Toolbox ini juga bagian feature pada CorelDRAW. Untuk toolbox pada CorelDRAW itu banyak sekali ya, seperti ada Pick Tool, ada Freehand Tool, kemudian ada Save Tool, dan sebagainya. Nah, ini fungsi daripada feature tersebut, seperti Pick Tool untuk menyeleksi objek, kemudian Freehand untuk menyeleksi objek dengan bebas, dan Save Tool untuk mengedit bentuk objek. Nah, kemudian di sini ada Crop Tool, Zoom Tool ya, dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada fitur-fitur yang terdapat pada CorelDRAW serta fungsi-fungsi yang bisa kita pelajari. Jadi itu ya fungsi fitur pendukung yang terdapat pada CorelDRAW, terdiri dari menu barnya, menu standar, property bar, dan juga tools-toolsnya yang bisa digunakan untuk pembuatan objek desain grafis yang diinginkan oleh user. Oke, itu saja yang ya, penjelasan tentang bahan ajar yang saya telah sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, oke, silahkan ditanyakan. Ada yang mau tanya, silahkan. Tidak ada? Oke. Baiklah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, langsung saya praktikkan cara penggunaan aplikasi CorelDRAW dan bagaimana cara menggunakan fitur-fiturnya ya, fitur-fitur pada aplikasi CorelDRAW versi X6. Di sini saya tampilkan dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Bentar, lagi loading. Sambil menunggu kita ice breaking dulu ya, relaksasi dulu. Ya, biar tidak tegang belajarnya. Oke, jargonnya gimana Vicky? Bonlab, gimana? Siapa Anda? Jargon. Siapa Anda? Generasi muda Bonlab. Ya, terus Bonlab.
Yes, ya. Oke, silakan relaksasi dulu. Yes. Pegangkan tangan, kaki kalian sambil menunggu aplikasi saya tayangkan. Jadi kita belajar itu harus rileks ya. Harus tenang, fokus ya, tidak tegang. Jangan sampai dengan Zoom ini kalian jadi tegang. Jadi tidak mengerti apa yang diajarkan. Oke, gitu ya. Jadi relaksasi itu perlu ya dalam belajar. Agar tidak terjadi gangguan pada fisik kalian, apalagi di COVID ini ya, kita harus jaga imun. Bentar, saya praktekkan cara membuat objek pada CorelDRAW. Nah, ini kelihatan? Udah saya share Corelnya? Belum? Belum, Pak. Belum. Bentar, saya share lagi. Ini agak berat. Oke, sebentar. Nah, ini. Oke, nah ini Corelnya sudah terlihat. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum? Oh, sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, makasih. Nah, di sini terlihat. Oke, perhatikan baik-baik ya, tidak ada yang ngobrol. Di sini terlihat aplikasi CorelDRAW yang saya gunakan ini ada aplikasi X6. Nah, cara menampilkan lembar kerja pada CorelDRAW ini caranya klik file, pilih new. Nah, kemudian di sini kita tentukan judul dari lembar kerja itu, kemudian ukurannya, kemudian unitnya mau menggunakan senti atau mili atau yang lainnya, kemudian posisi lembar kerjanya, portrait atau landscape, kemudian pewarnaannya, mau pakai CMYK atau RGB. Kemudian resolusinya mau menggunakan defaultnya 300 atau mau menggunakan resolusi tambahan yang lain silahkan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tampilan lembar kerjanya. Di atas ini bagian menu bar yang tadi saya sudah contohkan di awal pertemuan pada saat presentasi. Ada file, edit, view, layout, rank, effect ya sampai health ya. Ini bagian menu bar, kemudian property bar, bagian menu standar. Kemudian di sebelah kiri ini bagian toolbox-nya ada Pick tool, ada Knife tool, ada eraser dan sebagainya ya. Ada basic shape tool. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada bagian pewarnaan, namanya color palette ya. Kalau mau mengaktifkan atau menonaktifkan menu-menu ini kita klik kanan aja di sini. Nah, ini ada menu bar. Kalau aktif berarti checklist, kalau tidak aktif ya checklistnya hilangkan aja. Kemudian cara menggunakannya di sini ada. Nah, di sini kita contohkan yang paling simpel terlebih dahulu ya. Seperti misalnya kita membuat garis lurus. Kita bisa menggunakan freehand tool ya. Freehand tool atau mungkin nah di sini banyak ada pen tool. Ya, kalau freehand tool kita klik, drag, geser ke kanan sampai membentuk garis lurus, kemudian diklik. Nah, ini fungsi freehand tool, bisa membuat garis horizontal maupun vertikal. Kemudian ada rectangle. Ini rectangle tool, kemudian ada ellipse tool ya. Nah, kemudian ada segi 5, polygon. Yang untuk membuat segi 5. Nah, ini bisa diubah juga, seginya bisa segi banyak ya tuh. Kemudian cara membuat pewarnaan di sini ada color ya, CMYK palette, tinggal diklik aja. Nah, seperti ini warna. Kemudian kalau misalnya membuat ketebalan garis luar di sini ada outline tool. Kalau kita gunakan warna outline pun kita bisa rubah. Klik di bawah sini ada outline tool.
Ya, outline fan kita ganti warna luarnya. Nah, nanti seperti ini ya tampilannya. Kemudian misalnya kita mau membuat objek lain. Nah, di sini kita gunakan, misalnya kita menggunakan rectangle tool untuk membuat objeknya. Ya, klik rectangle tool. Kemudian di sini ada convert to curve di pojok kanan atas. Ya, diklik convert to curve, kemudian klik shape tool. Kemudian diklik ya objek rectangle tadi, kemudian klik kiri 2 kali. Nah, ini akan membentuk sudut segitiga ya. Seperti ini. Kemudian kita klik bagian objek ini ya, pada bagian tengahnya, kemudian klik convert to curve. Nah, kita bentuk seperti ini tuh. Ya. Kemudian di bagian bawah juga sama, convert to curve. Tuh. Kemudian bagian sini juga sama, convert to curve. Tuh ya. Jadi nanti kita bisa geser-geser. Tuh, objeknya bisa seperti ini. Kita buat pola ya. Kita buat pola seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan bentuknya sesuai keinginan. Tuh ya. Tuh pola kayak gini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan garis tengah. Nah, misalnya seperti ini. Kalau bentuknya ini kurang lengkung ya tinggal dilengkungkan lagi. Ya, geser lagi. Nah, gini. Ya. Tuh. Kemudian kita tambahkan lagi garis. Tambahkan lagi garis ya. Di sini. Tuh. Ya, seperti ini. Kemudian kita kasih warna misalnya. Nah, jadi gambar apa ini? Gambar? Gaun, Pak. Ya, betul. Yang mungkin tidak sempurna ya, karena nanti kita praktekkan lagi ya. Waktunya tidak cukup ya kalau terlalu lama. Nah, kita percepat aja ini guys, secara garis besarnya aja. Nanti kita kasih warna. Tuh ya. Warna putih pada garisnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau mau ditebalkan juga bisa garisnya. Seperti itu ya. Oke, silakan ada pertanyaan mungkin dari praktek yang saya berikan ini. Ya, apa pertanyaannya silakan. Apa perbedaan dari toolbox pick tool dengan strip tool? Ya, perbedaannya ya kalau pick tool itu untuk menggeser objek atau memindahkan objek pada tempat yang diinginkan. Kalau shape tool itu untuk merubah bentuk objek sesuai dengan keinginan si pengguna. Jadi seperti itu ya, seperti tadi yang saya contohkan aja. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan lagi mungkin dari kalian tadi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan tugasnya. Ada tugas kelompok, tugas praktek, dan juga tugas teori sendiri ya. Ada yang individu, ada yang kelompok. Silakan dikerjakan tugasnya, kemudian nanti kalian presentasikan ya. Saya beri waktu 10 menit. Oke, silakan mengerjakan. Lihat. Nah, tak kasih 90. Kalau lebih bagus 95 saya kasih, atau 100 saya kasih nih, nggak apa-apa. Ya, yang perempuan silakan. Siapa aja? Aisyah Nipa atau Cindy atau Dela, silakan ayo yang mau dapat nilai 90. Dipresentasikan bisa kan, di sini ada nih presentasi sekarang, kemudian pilih tab, pilih jendela. Nah, udah. Masuk. Yuk, yang 90 bikin MU. Saya Pak. Hah? Kamu? Ya. Saya coba. Saleh, silakan di-share. Tapi kalau misal salah ada ini ya Pak. Gak apa-apa, tetap saya nilai, tetap saya kasih nilai, tenang aja lah. Kalau salah saya mau nanya sekali. Iya, oke, ayo. Di-share, silakan.
Ya, presentasikan sekarang. Pilih jendela. Pilih jendela langsung. Nanti kita lihat. Gak apa-apa. Salah-salah juga namanya juga belajar. Waktu tetap ya sampai 9.20. Jangan memotong jam orang lain. Nanti ada yang komplain ke saya. Pak Syam besok ada di sekolah nggak Pak? Ada, insya Allah ada. Saya besok kan ada mukilas, nanti ke sana bawa laptop deh Siap, Pak. siap. Sekalian. Siap. Ya, Pak. Nah, oke udah kelihatan. Silakan, Etela dipresentasikan. Ya, 90. Terima kasih. Saya lihat dulu di HP saya. Silakan. Baik. Nanti penilaian prakteknya begini aja lah. Kita cari waktu di luar jam. Ya. Langsung presentasi. Yang nggak punya laptop bagaimana Pak? Bingung ya. Minjam dulu, ngungsi. Nah, kalau mau ke rumah temannya silakan. Oke, sip, bagus. Kita lanjutin tuh, udah bagus tuh. Bikin elipsnya. Tinggal ditambahkan, bikin lingkarannya, plusnya. Ya, bagus. Lanjut. Udah benar. Lanjutkan. Ya, boleh. Bagi yang kesulitan jaringan, kalau emang nggak ada kuota sekiranya bermasalah, nggak apa-apa, izin live misalnya, silahkan. Tapi itu benar loh, benar-benar nggak ada kuota ya, atau mungkin kejangguan. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah ya jangan keluar ya. Tetap kita lihat presentasi temannya. Ya, apa? Adalah? Bikin itu aja, balok aja, pakai rectangle tool aja. Bikin rectangle tool, kamu bikin plusnya dulu itu loh. Plusnya itu bikinnya manual ya Pak? Iya, jadi bikin rectangle dulu, dibikin plus kayak gini. Habis itu nanti diklik, baru di well, pakai well. Pakai efek well. Ini nih dibelah dulu nih, lingkarannya dibelah dulu, jadi dua. Ini ada dua. Nanti sebelah kanan warna putih, sebelah kiri dikasih warna hitam. Gitu, dibelah dulu. Ini ada dua. Berarti ini nanti warna hitam, sini putih. Iya, jadi dibelah dua pakai shape tool. Ya ada Pak? Dibelah dua pakai shape tool lingkarannya, atau kalau misalnya kamu bikin lingkaran separuh dulu nggak apa-apa, nanti diduplikat jadiin dua gitu kan, satu warna hitam, satu warna putih. Tuh. Ini kalau misalnya bisa pakai garis biasa emang nggak bisa Pak? Kalau emang ya silakan sih, nggak apa-apa, silakan aja. Bisa. Silakan aja, menurut kreativitas kamu aja, silakan. Ya, mau langsung diwarnain hitam atau mau dibelah pakai apa silakan.
Ya, boleh seperti itu. Nah, sip. Tinggal yang bagian bawahnya tuh. Ya, oke. Ya, oke, sip, lanjutin. Lanjut. Bahwa CorelDRAW merupakan aplikasi dengan berbagai macam fitur yang berfungsi untuk membantu user dalam membuat desain grafis yang diinginkan, sehingga harus dipahami fungsi fitur yang ada di dalamnya. Oke, ya. Terima kasih ya, Damar, atas kesimpulannya. Jadi pembelajaran pada hari ini kalian harus bisa menyimpulkan yang pertama apa yang telah kamu pelajari hari ini, kemudian apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini dan apa yang belum kalian pahami pada hari ini. Yang kamu pelajari hari ini adalah tentang apa tadi? Tentang gambar, tentang apa? Gambar desain, Pak. Ya, tentang desain vektor dan feature ya, feature pendukung aplikasi vektor pada CorelDRAW. Kemudian yang paling kalian sukai adalah apa? Membuat gambar vektor ya dengan menggunakan feature pada CorelDRAW ya. Tadi yang saya contohkan membuat gambar apa tadi? Gambar Daun. gambar Daun, daun. Pak. Oke, ya. Kemudian yang belum dipahami apa? Belum dipahami mungkin ya sulit ya dalam mempraktekannya mungkin ya, agak karena belum terbiasa ya. Oke, nanti kalian pelajari lagi di rumah, kalian praktekkan lagi. Kemudian ada tugas saya kirim di GCR, silakan dicek tugasnya. Di GCR silakan dicek tugasnya. Kemudian nanti setelah itu kalian kirim, saya kasih waktu 3 hari dalam pengerjaan tugasnya. Oke, terima kasih. Akan belajar tentang feature-feature efek ya, pada tentang feature efek pengolah aplikasi pengolah gambar vektor. Jadi feature efek pada aplikasi CorelDRAW. Nanti minggu depan kita akan pelajari bagaimana tentang efek-efek tersebut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas kerjasama pada kalian pada hari ini. Tetap semangat, tetap ikuti protokol COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ditutup. Silakan pimpin doa. Sebelum kita menyudahi pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih Dama. Akan pelajari bagaimana tentang efek-efek tersebut. Oke, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf pada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.